Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma stack ya. Stack itu dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai tumpukan. Oke, di tipe data atau struktur stack, stack ini adalah koleksi data yang dapat ditambahkan dan dihapus, tetapi penambahan dan penghapusannya selalu dilakukan pada bagian akhir dari data. Dan bagian akhir dari data di stack disebut sebagai top of stack. Akhirnya di atas gitu ya. Kemudian tipe data stack ini bersifat LIFO atau last in first out. Jadi data yang pertama kali masuk dia akan juga pertama kali keluar gitu ya. Data yang terakhir masuk dia akan pertama kali keluar gitu maksudnya ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah contoh ilustrasi dari stack. Misalnya pertama kita ada TV, kemudian masuk di situ VCD, ya TV-nya selalu ada di bawah, di tumpukan terbawah setelah VCD. Kemudian kita masukkan misalnya kompo. Jadi hasil akhir dari stack itu bentuknya adalah yang di bawah adalah TV, yang setelahnya adalah VCD dan setelahnya adalah kompo. Nah, ini adalah contoh operasi di stack ya. Jadi in-nya itu misalnya 4321 begitu. Out-nya itu selalu yang terakhir masuk, dia yang pertama kali keluar. Ini untuk lebih jelasnya nanti ada animasinya. Dan fungsi pada stack itu ada beberapa, misalnya yang paling umum adalah push, ada pop, ada clear, ada is empty dan is full. Jadi fungsi push digunakan untuk memasukkan data ke stack, memasukkan data ke tumpukan. Kalau fungsi pop itu digunakan untuk mengambil data dari tumpukan dan itu harus berurutan begitu. Kalau fungsi clear digunakan untuk mengosongkan stack. Kemudian juga kita punya fungsi is empty. Di sini fungsi ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah stacknya sudah kosong atau belum, begitu ya. Kemudian is full di sini digunakan untuk mengecek apakah si tumpukannya sudah full atau belum, karena tumpukan ini nanti kan bisa kita setting apakah berapa ukuran tumpukannya, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1.000.000 begitu ya. Jadi maksimal tumpukannya berapa begitu. Nah, ini bisa digunakan fungsi is full untuk melakukan pengecekan pada stack. Nah, ini contoh animasi push atau memasukkan data ke stack. Misalnya kita punya stack yang warna biru itu di tengah dan kita punya 3 data A, B, dan C. Nah, kita masukkan data A ke dalam stack gitu ya. Di A ini selalu ada di bawah. Kemudian kita masukkan data yang kedua B, B selalu ada di atas. Dan kita masukkan data yang ketiga misalnya C, C dia ada di atas B. Jadi stacknya itu bentuknya seperti ini, A, B, C, dan top of stacknya ada di C. Berarti di sini adalah stacknya punya ukuran 3 data. Ini untuk animasi push. Nah, kalau animasi pop and clear, pop itu tadi fungsi untuk mengambil data dari tumpukan. Kalau clear itu untuk menghapus, mengosongkan stack. Nah, bedanya pop dengan clear ya, kalau clear itu berarti semua data akan di pop begitu, di looping sesuai berapa jumlah data yang ada di tumpukan sampai tumpukannya itu is empty begitu. Kalau pop ya dia satu-satu. Misalnya pop dia pasti akan selalu mengambil data yang top of stack yang di atas. Nah, begitu. Ya, kalau kita pop yang kedua dan kalau kita pop yang ketiga, berarti kita mengambil data yang ada di stack begitu ya. Selalu berurutan LIFO, last in, first out. Oke, ini adalah struktur data stack ya. Nanti kita akan implementasi di bahasa C++ dan di bahasa Python.
Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan begitu dari algoritma stack yang tadi telah kita pelajari. Ada pop, clear, push begitu, is empty, dan is full. Nah, pertama kita menggunakan bahasa C++ seperti biasa. Oke, di bahasa C++ pakai include IOStream, name, space standar. Oke, kemudian kita definisikan stacknya, apa namanya, tinggi stacknya, tinggi tumpukannya berapa gitu ya. Misalnya di sini kan 3 misalnya, konstanta, tipe datanya integer misalnya ya. Stacknya 3 misalnya. Kemudian kita membuat struktur misalnya namanya, strukturnya adalah stack gitu. Data, kemudian datanya panjang, apa namanya, tumpukannya maksimal berapa gitu. Maksimal stack. Oke, kemudian ini adalah struktur data stack yang kita buat ya. Jadi dia tipe datanya integer, bisa menampung sampai 3 array gitu ya, array karena datanya harus sama. Kemudian kita definisikan variable top untuk mengetahui apakah sudah atas dari tumpukannya itu di mana gitu ya. Kemudian kita bisa buat fungsi untuk inisialisasi, menginisialisasi stack gitu. Kemudian kita isi stopnya dengan min 1. Oke, jadi stacknya dikosongkan gitu ya. Kemudian untuk memeriksa apakah stacknya kosong, kita buat fungsi lagi. Bool itu boolean, isinya true atau false, atau 1 itu true, 0 itu false gitu ya. Jadi nanti dia menghasilkan keluaran 0 kalau belum kosong, 1 kalau sudah kosong gitu. Ini sama, parameternya adalah stack. Oke, pointer tentunya. Kemudian dia akan menampilkan karena bool ya, pakai ini ya. Kemudian fungsi yang satu lagi sama, boolean juga. Boolean itu true atau false, is full untuk melakukan pengecekan apakah stacknya sudah penuh atau belum gitu ya. Dia nge-return, dia akan mengeluarkan misalnya stopnya itu sudah penuh, next stack pin 1 ya, berarti tidak bisa diisi lagi tumpukannya. Kemudian kita buat fungsi untuk push di sini digunakan untuk mengisi data ke tumpukan. Parameternya stack juga. Kemudian di sini dicek if ya, if is full stack, apakah si stacknya sudah penuh begitu. Kalau penuh maka keluarkan stack penuh. Kalau misalnya belum penuh, maka kita bisa memasukkan data ke tumpukan. Cara pemasukan datanya di atas ya, kita isi dengan satu nilai tertentu. Nah, di sini ada parameter nilai, berarti kita tambahkan tipe data nilai yang akan dimasukkan ke tumpukan. Kemudian
kita tampilkan misalnya data nilai, misalnya telah tambahkan pada start misalnya ya. Oke, ini untuk melakukan push data ke stack. Kemudian untuk mengambil data pop gitu ya, kita pakai fungsi void tadi pop misalnya begitu, parameternya adalah stacknya, dan karena dia itu tumpukan pasti yang di pop itu yang di atas ya. Jadi cek dulu apakah tumpukannya sudah sudah kosong. Nah, kalau belum kosong, maka kalau sudah kosong maka tampilkan stack kosong. Stack kosong berarti tidak ada yang bisa di-push lagi begitu ya. Nah, kalau misalnya masih ada isinya atau tidak kosong, maka tampilkan misalnya elemen data gitu ya. Data yang data ya di S, di stack di tipe data structure S tadi keluarkan gitu ya, dihapus dari stack. Oke. Kemudian juga yang perlu kita buat adalah misalnya fungsi untuk menampilkan isi stacknya. Parameternya adalah stack, kemudian dicek if apakah stacknya kosong gitu ya. Kalau kosong maka tampilkan stack kosong misalnya. Kemudian kalau nggak kosong, kalau tidak kosong, tampilkan isi stacknya. Oke, dia di looping dari struktur itu menggunakan statement for. Jadi for integer i misalnya sama dengan 0 dari stack nomor 0 sampai i sampai atas stack begitu, sampai akhir stack, sampai puncaknya tumpukan, tampilkan. Penampilannya berarti stacknya kita sebutkan, kemudian data yang ingin ditampilkan sesuai dengan looping. Loopingnya menggunakan variabel i gitu ya. Kemudian misalnya menggunakan spasi gitu ya. Oke, ini untuk menampilkan stack. Nah, cara inisialisasi di programnya, berarti kita buat struktur stack gini ya, misalnya namanya adalah my stack gitu ya, kan stacknya huruf besar stack, berarti kita deklarasikan seperti ini, stack my stack, sehingga kita sekarang punya my stack yang namanya adalah my stack gitu ya. Kemudian kita inisialisasi, cara inisialisasi stacknya. Oke, kemudian kita misalnya ingin isi data ABC ke stack. Nah, caranya adalah push my stack dengan isinya berapa, misalnya A nya 10 misalnya gitu ya. Kemudian push lagi 20 misalnya gitu. Kemudian push lagi 30. Nah, jadi kita sekarang punya
3 data ditumpukan 10 yang paling bawah, 20 di tengah, 30 di atas. Kemudian misalnya kita ingin tampilkan stacknya, namanya kan my stack gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini dia apa? Kalau ada kesalahan gini cek ya, ini adalah baris kesalahannya apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini di C++ tidak ada kata kunci function gitu ya. Function diganti jadi void atau fungsi yang tidak mengeluarkan nilai. Kita coba lagi. Nah, oke, berarti data 10 ditambahkan pada stack, data 20 ditambahkan stack, 30 ditambahkan pada stack. Isi stacknya. Oke. Oke, kita coba ini ya. Jadi kita sudah isi di stack itu dengan nilai 10, 20, 30. Oke, 10, 20, 30 isi stacknya tidak ada isinya. Kenapa? Kita cek programnya, ditampil stacknya. Oke, ini harusnya sama dengan ya, jadi lebih kecil sama dengan. Nanti dia akan ditampilkan 10, 20, 30. Ini misalnya untuk menampilkan stacknya. Sekarang kalau kita ingin menghapus yang 30 ya, menghapus stack yang 30 karena dia itu tumpukan, jadi otomatis pasti yang atas dulu kan, top of the stacknya ya. Jadi kalau menghapus itu menggunakan fungsi pop. Oke, pop, sebutkan stacknya apa, kemudian tampilkan stacknya misalnya. Oke, jadi 30 dapur dari stack, kemudian isi stack sekarang yang tadinya 10, 20, 30 menjadi 10, 20. Oke, ini adalah operasi stack ya, stack yang ada di C++. Oke, sekarang kita akan mengkonversi tipe data stack ini ya, program untuk mensimulasikan tipe data stack di C++ ke dalam bahasa Python. Oke, caranya misalnya bisa kita copy paste atau kita di sini pertama kita definisikan dulu, bisa kita copy paste ya, copy paste begini. Karena di Python tidak ada using namespace, kita langsung aja make stack-nya 3 misalnya. Struct stack-nya menggunakan class tag begini, tidak ada kurung kawal buka dan tutup. Di sini tidak ada juga tipe data integer ya, langsung self karena kita konversi menggunakan tipe data kelas. Kalau di Python begitu ya, tidak ada datanya itu kalau di Python, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kemudian topnya kita isi dengan inisialisasinya min 1 misalnya. Karena kelas kita buat konstruktornya. Oke, jangan lupa identasi. Kemudian kita buat fungsi untuk menginisialisasi stack. Kalau di Python berarti pakai def, lebih sederhana ya, s-nya min 1 dan tidak ada kurung kurang buka tutup gitu ya. Ini bisa dijadikan satu baris. Kemudian untuk pengecekan SMT-nya ini tentunya hanya S saja, SMT.
kemudian kita bisa jadikan satu baris. Untuk is full ganti is full, stacknya tidak ada. Oke, lebih mudah di bahasa Python ya, lebih sederhana bahasanya. Oke, lanjut ke push misalnya. Untuk push juga sama, di sini voidnya jadi def push, ada dua nilai tadi, s dan nilai. Oke, ini tidak ada kurung buka kurung tutup ya. Kalau di apa ini namanya Python, if nya juga tidak perlu. Oke, langsung saja cout nya diganti dengan print. Kemudian else. Nah, ini kalau di Python harus seperti ini. Kemudian karena tidak bisa increment di dalam apa namanya strukturnya ya, jadi dikeluarkan incrementnya stop sama dengan 1. Kemudian print nilainya. Kalau di Python ya pakai cara buatnya itu seperti ini, cara penulisannya untuk menampilkan nilai. Untuk pop ini is empty, check is empty. Print ini juga di print ya, tidak ada kurung kawal. Berarti di pop ini pakai ya, ini caranya F, kemudian menggunakan s data, s stop. Ini min-minnya tidak bisa dijalankan di mana ini namanya Python, jadi harus dikeluarkan dari print. Dihitungnya itu di bawahnya. Kemudian tampil stack sama def, stack yang akan ditampilkan. Cek apakah sudah kosong atau belum. Kalau kosong berarti print kosong begitu. Tapi kalau belum kosong ya tampilkan isi dari stacknya gitu ya. Ini berarti print. Oke, print isi stacknya apa begitu. Kemudian for kalau di bahasa Python langsung aja, kalau kan in range gitu ya. Kalau di Python in range nya stop gitu. Oke, tampilkan print untuk pindah barisnya ya. Kemudian untuk ini programnya, nah ini untuk inisialisasi
Oke, stack kan namanya stack ya, stack kemudian my stack begini, tapi kalau di Python dibalik ya. Oke, jadi kita punya stack yang namanya my stack, kemudian inisialisasi. Nah, jangan lupa identasi ya di Python. Ini kita ingin masukkan lagi simulasi yang tadi. Pertama kita isi dengan my stack, kemudian tampilkan, kemudian yang terakhir kita pop gitu ya. Nah, jangan lupa ini titik koma tidak ada di Python. Nah, kita coba jalankan. Line 22 nya belum dibuat jadi titik 2. Oke. Coba jalankan lagi. Oke, 10 sudah ditambahkan. Nah, isi stacknya salah. Cannot access local variable katanya, where it is not associated with a value. Oke, kita coba jalankan. Oke, 10 berhasil ditambahkan, 20 berhasil ditambahkan, 30 berhasil ditambahkan, tapi isi stacknya 0. Error, apa errornya? Cannot access local variable when it's not associated with a value katanya ya. Kita lihat di sini line 34 dan 44. Kita cek 34 dan 44 ini ada double stack. Kita lihat i-nya. Oke, coba jalankan lagi. Nah, oke. Data 10 ditambahkan pada stack. Isi stacknya ini kalau dihapus, kasih 30 dulu on yang terakhir. Sehingga isi stacknya sekarang adalah 10 dan 20. Nah, demikianlah materi kita mengenai stack atau tumpukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.